Sekarang kita lanjut ke adverb yang lain. Adverb yang keempat. Adverb yang keempat adalah adverb of frequency, tingkat keseringan. Jadi kalau tadi menekankan di caranya, sekarang menekankan di tingkat keseringan atau tidaknya pengulangan suatu peristiwa. Jadi tingkat keseringannya, frekuensinya. Contohnya always, frequently, everyday, often, etc. Posisinya dalam kalimat ialah initial, bisa middle, dan bisa juga final. Jadi ketiga posisi ini bisa ditempati oleh adverb of frequency. Contohnya, usually I wake up late. Usually adalah adverb of frequency yang menempati initial position. Kemudian I don't visit him every day. Every day adalah adverb of frequency yang menempati final position. Jadi selain bisa initial juga bisa final dan bisa middle. Contohnya, he is always calling me at 9. Always adalah adverb of frequency atau adverb yang menunjukkan tingkat keseringan yang bertempat di middle position. Jadi ingat, ada 4 adverb ini, 4 adverb awal, itu adverb of time, adverb of place, adverb of manner, dan adverb of frequency bisa menempati ketiga posisi ini. Bisa di initial, bisa di middle, dan bisa di final position. Kemudian adverb yang kelima, adverb of intensifier atau emphasis, berfungsi sebagai penegas sesuatu yang dijelaskan. Ketika ingin menjelaskan sesuatu dan ingin ditegaskan penjelasannya, maka kita menggunakan adverb of intensifier dan adverb of ataukah adverb of emphasis. Especially, contohnya ya, especially, exactly, myself, etc. dan seterusnya. Posisi adverb ini ialah sebelum kata yang dijelaskan, berarti dia muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kata yang dijelaskan. Namun kadang juga berada setelah kata yang dijelaskan. Jadi biasanya ya, yang dominan dia jatuh ataukah muncul mendahului kata yang dijelaskan. Namun bisa juga, namun tidak sering digunakan adverb ini, adverb of emphasis ini muncul setelah kata yang dijelaskan. Namun itu jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah adverb of intensifier ini muncul sebelum ataukah mendahului kata yang dijelaskan. Contohnya, I myself made it for you. Made dijelaskan oleh myself, saya sendiri yang mengerjakan. Jadi yang dijelaskan adalah yang mengerjakan. Inilah dikatakan jatuh ataukah muncul sebelum kata yang dijelaskan. Kata yang dijelaskan adalah made it for you. Myself muncul mendahului kata yang dijelaskan. Kemudian contoh yang kedua, you are exactly wrong. Wrong ini adalah kata yang dijelaskan oleh exactly, maka dikatakanlah sebagai dia muncul sebelum atau mendahului kata yang dijelaskan. She likes me much. Much adalah adverb of intensifier atau emphasis. Dia muncul di penghujung kalimat. Dia didahului oleh kata yang dijelaskan, ataukah dia berada setelah kata yang dijelaskan. Jadi dia menjelaskan likes, kemudian muncul setelah kata yang dijelaskan. Dia menyukai saya banyak. Dia menyukai saya dengan sangat. Artinya adverb of intensifier ini bisa muncul sebelum kata yang dijelaskan dan kadang-kadang juga muncul atau berada setelah kata yang dijelaskan. Itu adverb yang kelima. Kemudian adverb yang selanjutnya atau adverb yang keenam ialah adverb of degree, berfungsi sebagai pengukur. Kalau tadi dia penegas, sekarang pengukur, bisa tingkat keseringan. Jadi mulai dari tadi waktu, kemudian ada tempat, ada cara, ada tingkat keseringan, ada penegas, dan ada pengukur. Very, sangat ya, to, almost, extremely, enough, etc. Posisi adverb ini ialah sebelum kata yang diukur, kecuali kata enough. Jadi dia jatuh ataukah muncul
sebelum kata yang diukur. Mendahului ya, mendahului kata yang diukur. Contohnya, she is extremely diligent. Diligent adalah kata yang diukur oleh extremely, maka dia mendahului kata yang diukur. Dia jatuh ataukah muncul sebelum kata yang diukur, mendahului. Kecuali untuk kata enough. Kalau enough, dia justru mengikuti ataukah dia jatuh setelah kata yang diukur. My mother is beautiful enough. Beautiful adalah kata yang diukur, enough adalah yang mengukur ataukah adverb of degree. Tapi dia justru jatuh ataukah muncul setelah kata yang diukur, setelah kata beautiful. Jadi untuk adverb of degree ini hanya kata enough yang jatuh setelah kata yang diukur. Selain dari enough, semuanya jatuh sebelum kata yang diukur. Jadi hanya kata enough yang jatuh setelah kata yang diukur. Selain dari kata enough, untuk adverb of degree ini semua jatuh sebelum kata yang diukur. Itu adverb yang ke-6. Kemudian adverb yang ke-7 ialah adverb of negation. Adverb yang digunakan untuk menyangkal. Kata yang adverb ini adalah no, not, never, etc. Posisi adverb ini dalam kalimat ialah middle dan initial. Dia tidak pernah berposisi di final position untuk adverb of negation atau adverb yang digunakan untuk menyangkal. Tingkat ini yang pertama tadi keseringan, kemudian penegas, kemudian pengukur, dan sekarang menyangkal. Kata yang digunakan adalah no, not, never, dan sebagainya. Contohnya, we do not have money. Not adalah adverb yang berada di middle position. Kemudian no, I don't see him. No adalah adverb of negation yang berada di initial position. Jadi adverb of negation tidak pernah berposisi di final position. Hanya dua posisi yang sering ditempati, antara middle dengan initial position. Tidak pernah berada di penghujung ataukah final position. Itu adverb yang ke-7. Kemudian adverb yang ke-8, sentence adverb ataukah adverb yang menjelaskan kalimat secara keseluruhan. Bukan hanya verbnya, bukan hanya subjeknya, bukan hanya objeknya, ataukah bukan hanya pelengkap subjeknya yang dijelaskan, tapi ia bertugas menjelaskan kalimat secara keseluruhan, mulai dari subjek, verb, serta objeknya kalau ada. Fortunately, actually, apparently, finally, etc. Umumnya adverb ini berposisi di initial, namun bisa juga menempati posisi final dan middle. Umumnya ya, secara umum dia menempati initial, namun kadang sekali-sekali atau juga bisa kita dapatkan dia menempati posisi final ataukah middle. Tapi secara umum dia berposisi di initial. Contohnya, finally ini berposisi di initial. Finally I found my shoes. Dia berposisi di initial. I will probably meet him in his house. Probably merupakan sentence adverb menjelaskan sentence secara keseluruhan, mulai dari I will meet him in this house. Dia menjelaskan secara keseluruhan, namun berposisi di middle position. Kemudian he knew the town well apparently. Apparently merupakan sentence adverb yang bertugas menjelaskan sentence secara keseluruhan dan dia berposisi di final position. Yang paling sering kita jumpai atau umumnya yang kita jumpai ialah berposisi di initial. Misalnya, apparently he knew the town well, ataukah probably I will meet him in his house. Jadi bisa menempati posisi initial. Dan umum yang kita dapatkan adalah dia menempati posisi initial position dalam menjelaskan sentence. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir ialah explanatory adverb. Digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui gambaran atau contoh. Katanya ya, kata yang digunakan IE ini singkatan dari it as.
ataukah EG, ini singkatan juga dari exempli gratia. ETC singkatan dari etc, for example, for instance, namely, such as, etc, dan lain-lain. Adverb ini berada setelah kata yang dijelaskan, middle, ya, berada di middle position, dan bisa juga berada di final. Jadi dia tidak berada di initial, tidak pernah berada di initial. Posisi yang menjadi opsi atau pilihan hanya middle atau setelah kata yang dijelaskan, dan bisa juga berada di final. Berbeda dengan sentence tadi, kalau sentence justru seringnya berada di initial. Kalau explanatory adverb, dia tidak pernah berada di initial. Posisi yang menjadi pilihan hanya middle dengan final. Namun yang paling sering ia di middle dan kadang berada di final. Contohnya, I have two friends, namely Ian and John. I have two friends ini menjelaskan, namely ini adalah explanatory adverb, digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui gambaran atau contoh. Namely Ian and John. Namely adalah adverb yang merupakan explanatory adverb yang jatuh ataukah muncul setelah kata yang dijelaskan. Yang dijelaskan di sini adalah I have two friends, namely menjelaskan I have two friends. Ian likes to eat mango, pineapple, apple, etc. Etc. ini adalah explanatory adverb ataukah digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui gambaran atau contoh yang menempati final position. Kalau tadi namely menempati middle ataukah setelah kata yang dijelaskan. Kalau etc. ini singkatan dari etc. ini menempati final position ataukah setelah kata yang dijelaskan di final position. Demikianlah pembahasan